Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all of the students. How are you today? Wish you have a really great day today ya. Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan buat anak-anak Umi. Tetap semangat, keep spirit and energetic while study from home. Dan don't forget to always pray to Allah Subhanahu wa taala, and then practice your sholat 5 times a day plus duha. Jangan ditinggalkan ya sholatnya, dan tetap jadi anak-anak yang salih-salihah. Be a pious students. Okay. Anyway, hari ini today we going to have a lesson about Pancasila. Anak-anak Umi masih ingat nggak Pancasila itu apa ya? Good job. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar negara kita. Oke, tanpa berpanjang-panjang, let's go to the topic. Okay, everyone. Now we are on the topic Pancasila. Pancasila itu memiliki five verses. Jadi ada 5 ayat atau 5 sila. Dan Umi yakin banget, I'm pretty sure that you have already memorized. Udah hafal nih anak-anak Umi sebenarnya, cuman gak apa-apa, biar ingatannya semakin kuat, kita ulangi lagi ya, kita review. Start from here. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita baca Pancasila itu kayak gini. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan dia dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, jadi apa sih penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk Pancasila-sila yang pertama ini? Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu bisa berupa sholat, puasa, dan hal-hal lain yang sudah ditentukan di Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Doa juga merupakan ibadah, jadi jangan remehkan kekuatan doa. Setiap melakukan apapun kita tetap harus berdoa. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum beraktivitas, sebelum tidur ya tadi udah ya, sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk rumah, sebelum masuk masjid. Jadi segala apapun aktivitas kita, baik itu ringan ataupun aktivitas berat, kita harus menyertakan doa, minimal membaca bismillah. Nah, selain itu apalagi yang ada di dalam Al-Quran? Misalnya kayak tidak boleh memakan makanan haram, gak boleh berkata pada orang tua, atau di hadis Nabi itu kita tidak boleh la taghdab walakal jannah, tidak boleh jangan marah, maka bagi kita adalah surga. Terus Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, seperti itu merupakan ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut tadi yang udah Umi jelaskan, berarti secara langsung kita sudah menerapkan Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Okay, as you can see in this slide, itu there are 2 pictures, ada 2 gambar. Gambar yang pertama, the first picture, itu ada keluarga yang lagi sholat. They are practicing sholat, and then in the next to that picture itu ada picture yang family-nya itu lagi practice sahur, lagi sahur dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu merupakan aplikasi atau penerapan dari Pancasila sila yang pertama. Oke, next. Kita masuk ke sila yang kedua. Jadi kalau kita baca tuh gini, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dia lambangnya adalah rantai yang tidak terputus. Nah, jadi bagaimana sih aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, anak-anak Umi itu menghormati yang lebih tua, maka sudah mengaplikasikan atau menerapkan sila yang kedua dari Pancasila. Menghormati yang lebih tua, mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengajak main adik, tidak membuat adik nangis, terus rukun bermain dengan teman sebaya, tidak berantem, dan juga saling berbagi mainan. Itu merupakan aplikasi atau penerapan dari sila kedua. Selain itu, anak-anak Umi juga ketika menolong teman yang kesusahan. Contoh nih, ada kasus, ada namanya Farah. Farah ini dia mengalami musibah di mana rumahnya kebakaran. Jadi dia tidak punya apapun, tidak punya baju, tidak punya makanan, tidak punya buku. Jadi ketika anak Umi datang melihat Farah dan
memberikan bukunya, memberikan pakaian yang masih bagus, memberikan makanan, maka itu sudah sangat mengaplikasikan atau menerapkan Pancasila sila kedua. Jadi care, peduli sama teman, sayang sama teman, itu adalah penerapan dari Pancasila sila kedua. Terus mau berteman dengan siapa saja, tidak memandang dia sekolahnya di mana, terus dia hobinya apa, nggak memandang itu, maka anak-anak UMI juga sudah menerapkan Pancasila sila kedua. Next, kita masuk ke Pancasila sila ketiga. Jadi kalau kita baca 3, Persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, jadi kalau Persatuan Indonesia ini, dari Persatuan Indonesia aja udah kelihatan ya. Artinya kita tuh saling bekerja sama, saling saling bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya nih, anak-anak UMI kan lagi sering di rumah, bareng kakak, bareng adik itu membantu pekerjaan rumah orang tua. Bareng kakak, bareng adik misalnya bantuin mama masak, bareng kakak sama adik misalnya bantuin mama mencuci piring, bantuin mama sama bareng kakak dan adik juga menyiram bunga dan lain-lain. Hal-hal yang bisa kalian lakukan bersama-sama, saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya, akur dan tidak berkelahi dengan saudara. Nah, karena sering di rumah nih, pasti sering ketemu sama kakak dan adik. Kalau anak-anak UMI bisa rukun, mainnya bareng-bareng, berarti anak UMI sudah jago dalam menerapkan Pancasila sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, next. Nah, sila yang keempat itu adalah jadi kalau kita baca gini, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dilambangkan dengan simbol banteng atau kepala banteng ya. Nah, jadi kalau misalnya kerakyatan yang dipimpin ini, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah anak-anak UMI mau mendengarkan teman ketika sedang berpendapat di depan kelas, atau ketika kakaknya atau adiknya lagi berbicara didengarkan, jangan dipotong. Kalau misalnya anak UMI mampu untuk mendengarkan dengan baik tanpa memotong, maka anak UMI sudah berhasil menerapkan Pancasila sila yang keempat. Lalu apalagi berdiskusi mengerjakan tugas. Nah, berdiskusi mengerjakan tugas ini juga merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Next. Selanjutnya adalah sila yang kelima atau sila yang terakhir. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah anak-anak UMI mau dan mampu untuk berbagi makanan dengan adil. Nah, gak cuma makanan sih, berbagi apapun dengan adil dan sesuai dengan porsinya. Selain itu, belajar dengan giat untuk meraih impian. Nah, sekarang ini tugas anak-anak UMI adalah sebagai pelajar, itu adalah belajar. Jadi belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, sehingga nanti anak-anak UMI bisa meraih impian dan bisa membanggakan kedua orang tua, bisa menjadi manfaat buat orang tua dan juga agama kita insya Allah. Jadi mudah-mudahan anak-anak UMI mampu pelan-pelan untuk mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai dari kelima sila dari Pancasila ini. Demikian dari UMI, Masya Allah, terima kasih, thank you for your attention, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.